Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami yaitu kelompok 3 yang beranggotakan saya Cindy Dwi Puspa bersama rekan saya Ahmad Ridwan Marpau, Rifa Mulyani dan Doni Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi yang berjudul Varians dan Kontrol dalam Penelitian Eksperimen. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira udah tahu belum apa sih varians itu? Oke, untuk itu akan saya jelaskan. Varians adalah salah satu pengukuran penyebaran sejumlah skor yang menunjukkan seberapa jauh skor tersebut menyebar dan seberapa besar derajat perbedaan antara satu skor dengan skor lainnya. Varians digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-rata antara kelompok penelitian berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, varian itu bisa dikatakan sebagai sebuah rata-rata dari penyimpangan kuadrat atau X kuadrat. Varians T atau varians total menjadi varians dalam objek penelitian yang dianalisis lebih lanjut ke dalam beberapa macam varians. Rumus FT sebagai berikut. Yang pertama, nilai varians itu harus diambil dari nilai rata-rata yang dengan rumus yaitu M sama dengan sigma X per N. Kemudian dari rumus varian sendiri yaitu Ft sama dengan sigma X kuadrat per N, atau bisa dijabarkan lebih dalam yaitu sigma X dikurang M dikuadratkan per dengan N. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis varian. Nah, yang pertama adalah varian sistematis. Adalah varian yang disebabkan oleh variabel yang diketahui peneliti. Variabel dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat disebut juga variabel sekunder. Nah, yang kedua adalah varian non-sistematis. Disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi secara kebetulan dan tidak diketahui peneliti, sehingga tidak dapat dikontrol serta dianggap random atau terjadi secara kebetulan. Dan varians ini disebut juga sebagai varians error. Yang ketiga adalah varians antar kelompok, disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan peneliti sehingga disebut juga varians sistematik. Dan yang keempat adalah varians dalam kelompok, berasal dari variabel-variabel yang bukan dimanipulasi oleh peneliti sehingga disebut juga varians non-sistematis. Varians dalam penelitian eksperimental. Varians bersumber pada penyimpangan kuadrat atau X kuadrat dari masing-masing skor dengan nilai rata-rata atau min. Terdapat dua macam nilai rata-rata, yaitu nilai rata-rata tiap kelompok atau min kelompok dan nilai rata-rata gabungan seluruh skor atau grand min. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa 1. Sumber varian total atau Vt berasal dari penyimpangan kuadrat masing-masing skor dan nilai rata-rata gabungan seluruh skor. 2. Sumber varian antar kelompok atau VAK berasal dari penyimpangan kuadrat nilai rata-rata kelompok atau min kelompok dan nilai rata-rata gabungan seluruh skor. Yang ketiga, sumber varian dalam kelompok atau VDK berasal dari penyimpangan kuadrat masing-masing skor dan nilai rata-rata kelompok. Selanjutnya, tujuan penelitian eksperimen. Tujuan utama penelitian eksperimen adalah menerapkan prinsip maksiminkom, yaitu 1. Maksimalkan varian eksperimental atau varians antar kelompok dengan merencanakan dan melakukan penelitian sedemikian rupa sehingga kondisi eksperimen akan berbeda dengan lain. 2. Minimalkan varian keselarasan atau varians kelompok dengan cara A. Mengurangi kesalahan pengukuran dengan melakukan kontrol terhadap kondisi eksperimen. B. Meningkatkan reliabilitas terukur. 3. Kontrol dilakukan terhadap variabel sekunder atau VS yang mungkin dipengaruhi Vt. Baik, selanjutnya ada kontrol. Berarti peneliti dapat memunculkan atau tidak memunculkan apa yang diinginkannya dalam suatu penelitian. Selanjutnya ada beberapa teknik-teknik kontrol.
Yang pertama ada randomisasi. Nah, randomisasi ini adalah prosedur memasukkan secara acak subjek pada sampel penelitian ke dalam setiap kelompok penelitian. Seperti contoh KK dan KE. Nah, sehingga KK dan KE dapat diasumsi setara sebelum manipulasi dilakukan. Di mana teknik ini umum digunakan untuk mengontrol VS yang sudah ada pada subjek sebelum penelitian dilakukan, seperti intelijensi, motivasi, minat, dan jenis kelamin. Selanjutnya, yang kedua ada eliminasi. Eliminasi merupakan teknik kontrol dengan meniadakan VS. Nah, lalu ada konstansi. Teknik konstansi ini digunakan untuk menghilangkan pengaruh VS terhadap VT, tapi tidak berarti VS tersebut tidak ada dalam penelitian. Teknik konstansi dapat digunakan apabila teknik eliminasi tidak dapat digunakan. Agar perbedaan VT pada KE dan KK bukan disebabkan oleh perbedaan kondisi atau selain VB, maka kondisi pada kedua kelompok tersebut haruslah sama. Nah, jadi konstansi karakteristik subjek dilakukan dengan menyamakan karakteristik subjek penelitian pada KE dan KK. Ada dua teknik yang dapat dilakukan, yaitu matching dan blocking. Lalu ada variabel sekunder dijadikan variabel bebas kedua. Nah, di mana teknik kontrol ini hanya dapat digunakan pada penelitian eksperimental berdesain between subject. Teknik ini juga memberikan keuntungan dari segi analisis terhadap varians total karena VS dijadikan VB kedua. Maka varians kesalahan penelitian menjadi berkurang, sehingga varians sistematiknya menjadi lebih besar. Lalu ada kontrol statistik. Nah, dalam teknik ini VS sudah mempengaruhi VB terlebih dahulu, kemudian dikontrol secara sistematis, yaitu dengan mengeluarkan pengaruh VS dari VT dengan menggunakan perhitungan statistik atau ANCOVA dengan syarat variabel harus kontinu dan skor atau nilai VS dari setiap subjek harus diketahui. Terakhir dari teknik-teknik kontrol yaitu counterbalancing, di mana counterbalancing ini digunakan untuk mengontrol efek urutan yang timbul akibat pemberian beberapa perlakuan pada masing-masing subjek penelitian. Teknik ini juga digunakan ketika setiap subjek penelitian mendapatkan nilai lebih dari sebuah perlakuan. Nah, counterbalancing ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada intra-subject counterbalancing, yang mana teknik ini digunakan untuk mengontrol sekuensi efek dengan memberikan setiap subjek perlakuan pada suatu urutan, kemudian diberikan lagi dengan urutan terbalik. Nah, intra-subject counterbalancing ini juga dikenal dengan ABBA counterbalancing. Dan yang kedua yaitu intra-group counterbalancing. Nah, teknik ini tuh lebih efisien karena urutan perlakuan yang berbeda diberikan kepada subjek yang berbeda pula. Untuk itu, setelah pemaparan yang tadi telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa varians adalah salah satu pengukuran penyebaran sejumlah skor yang menunjukkan seberapa jauh skor tersebut menyebar dan berapa besar derajat perbedaan antara satu skor dengan skor yang lain. Kemudian, varians total terdiri dari varians sistematis dan varians non-sistematis. Ada juga varians kelompok dan varians antar kelompok. Dan yang terakhir, teknik-teknik kontrol yang sering digunakan dalam penelitian eksperimental yaitu randomisasi, eliminasi, konstansi, kemudian menjadikan variabel subjek sebagai variabel bebas kedua, dan yang terakhir ada kontrol statistik dan counterbalance. Nah, demikian hasil pemaparan kami, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.